Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan tidak hanya mengubah wajah Indonesia secara fisik tetapi juga mengguncang pondasi spiritual bangsa. Dalam bayang-bayang perubahan ini muncul kembali ajaran kuno Jawa Kapitayan yang telah lama tertidur, sementara itu pergeseran agama lain, memicu ketegangan dan konflik yang mengancam persatuan bangsa. Apakah perpindahan ini hanyalah keputusan politik semata, atau ada kekuatan gaib yang menggerakkan roda takdir Indonesia? Simak kisah penuh intrik, konspirasi dan kebangkitan spiritual dalam video ini, hanya di channel Kinawikrama. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dianggap sebagai langkah besar dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik kebijakan ini ada spekulasi yang berkembang, bahwa alasan sebenarnya bukan hanya masalah lingkungan atau kepadatan. Beberapa pihak percaya bahwa perpindahan ini terkait dengan kebangkitan kembali ajaran lama Jawa, yang dikenal sebagai Kapitayan. Kapitayan adalah agama asli Nusantara, sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Meskipun Kapitayan telah lama tenggelam dalam sejarah, perpindahan ibu kota dianggap sebagai peluang untuk menghidupkan kembali ajaran ini. Konon, Kalimantan dipilih karena dianggap sebagai tempat yang lebih netral jauh dari pengaruh luar yang mendominasi Pulau Jawa. Di Kalimantan diharapkan nilai-nilai asli Nusantara dapat dikembalikan, termasuk ajaran Kapitayan yang menghormati kekuatan alam dan leluhur. Namun, tidak semua orang setuju dengan teori ini, banyak yang menganggapnya sebagai teori konspirasi yang tak berdasar. Mereka yang mempercayainya pun disebut berlebihan, namun tanda-tanda kebangkitan Jawa dan Kapitayan semakin jelas terlihat di balik layar politik. Jawa Kapitayan adalah ajaran spiritual yang berkembang di Jawa sebelum pengaruh agama luar seperti Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Nusantara. Kapitayan sendiri mengajarkan penghormatan kepada roh nenek moyang dan kekuatan alam. Dalam keyakinan ini Tuhan disebut dengan istilah Taya, yang berarti kekosongan atau sesuatu yang tidak berwujud, menggambarkan konsep Tuhan yang tak bisa diwakili oleh benda apapun. Agama ini sangat sederhana dan tidak mengenal konsep dewa-dewa atau upacara rumit, seperti dalam Hindu atau Buddha. Sebaliknya Kapitayan lebih mengedepankan hubungan langsung antara manusia dan alam semesta. Di masa lampau ajaran ini menyebar luas di Jawa sebelum akhirnya perlahan tergerus oleh agama-agama lain. Kini setelah ratusan tahun hilang ada dorongan dari beberapa kelompok untuk menghidupkan kembali Kapitayan sebagai bagian dari kebangkitan budaya Jawa. Mereka percaya bahwa nilai-nilai asli Nusantara dapat memberikan kekuatan baru bagi bangsa ini, terutama dalam menghadapi tantangan modern. Seiring dengan rencana perpindahan ibu kota, beberapa kelompok mulai mencium adanya agenda tersembunyi. Mereka percaya bahwa kebijakan ini bukan sekadar upaya untuk mengatasi masalah lingkungan atau pemerataan pembangunan. Kalimantan dipilih dengan pertimbangan spiritual yang sangat mendalam, di mana tanah tersebut dianggap lebih murni dari pengaruh luar. Beberapa tokoh politik yang mendukung perpindahan ibu kota ternyata juga memiliki koneksi dengan kelompok-kelompok yang mendalami ajaran Kapitayan. Mereka menganggap bahwa perpindahan ini adalah langkah awal untuk menghidupkan kembali identitas asli bangsa. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa perpindahan ini merupakan bagian dari rencana besar untuk mempersiapkan kebangkitan kembali kerajaan Jawa yang sesungguhnya. Meskipun demikian semua ini masih dalam tataran spekulasi dan belum ada bukti nyata, namun, bagi mereka yang percaya perpindahan ibu kota adalah momen penting dalam sejarah Indonesia, di mana Jawa akan kembali menemukan jati dirinya yang sejati. Kalimantan selalu dikenal sebagai pulau yang penuh misteri, dengan hutan-hutan lebat yang menyimpan banyak rahasia. Beberapa orang percaya bahwa Kalimantan adalah tempat yang masih mempertahankan energi spiritual yang kuat. Disinilah ajaran Kapitayan diyakini akan lebih mudah dihidupkan kembali, karena jauh dari pengaruh luar yang selama ini mendominasi Pulau Jawa. Di balik keputusan pemerintah konon ada kelompok-kelompok spiritual yang memanfaatkan perpindahan ini untuk mencari situs-situs kuno yang dianggap sakral. Mereka meyakini bahwa Kalimantan adalah rumah bagi kekuatan gaib yang dapat membantu kebangkitan kembali ajaran Jawa kuno. Beberapa arkeolog bahkan mengaku menemukan artefak yang diduga terkait dengan peradaban Kapitayan di Kalimantan. Namun, temuan ini masih dirahasiakan dari publik,
karena dikhawatirkan akan menimbulkan kontroversi. Banyak yang percaya bahwa perpindahan ibu kota sebenarnya adalah upaya untuk menggali lebih dalam warisan leluhur yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan hutan Kalimantan. Secara diam-diam pengaruh ajaran Kapitayan mulai meresap dalam kebijakan-kebijakan tertentu. Beberapa tokoh di pemerintahan dikabarkan diam-diam mendukung gerakan ini. Mereka percaya bahwa mengembalikan ajaran asli Nusantara dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi bangsa, dari korupsi hingga degradasi moral. Meskipun tidak secara terang-terangan diungkapkan, simbol-simbol Kapitayan mulai muncul dalam beberapa kebijakan yang diterapkan. Misalnya, ada dorongan untuk lebih menghargai alam dan lingkungan yang merupakan salah satu inti ajaran Kapitayan. Selain itu, beberapa upacara tradisional yang berkaitan dengan Kapitayan juga mulai dihidupkan kembali di lingkup pemerintahan. Namun, langkah ini tidak berjalan mulus. Banyak pihak yang menentang dan menganggapnya sebagai gerakan mundur yang bisa mengganggu kerukunan antar agama. Mereka juga khawatir bahwa kebangkitan Kapitayan bisa memicu konflik baru di tengah masyarakat yang sudah multikultural. Kebangkitan Kapitayan juga membawa serta keyakinan bahwa kekuatan spiritual Jawa kuno akan kembali bangkit. Beberapa kelompok spiritual mulai mengadakan ritual-ritual yang diyakini dapat membangkitkan kekuatan gaib yang lama terpendam. Mereka percaya bahwa perpindahan ibu kota adalah tanda bahwa saatnya Jawa untuk kembali memimpin dengan kekuatan spiritual yang telah lama hilang. Ada yang mengatakan bahwa di beberapa tempat di Jawa terjadi fenomena aneh yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Misalnya, kemunculan sosok-sosok gaib dan perubahan alam yang tiba-tiba. Semua ini dianggap sebagai pertanda bahwa kekuatan spiritual Jawa kembali aktif, dan perpindahan ibu kota adalah bagian dari proses ini. Namun, banyak yang skeptis dengan klaim ini. Mereka menganggapnya sebagai omong kosong yang tidak berdasar, dan lebih merupakan upaya untuk memanipulasi situasi demi kepentingan tertentu. Meski demikian, kebangkitan Kapitayan dan kekuatan spiritual Jawa tetap menjadi topik yang hangat diperbincangkan di balik layar. Seiring dengan perpindahan ibu kota, ada kabar tentang pertemuan rahasia yang melibatkan tokoh-tokoh penting dan kelompok spiritual di Kalimantan. Pertemuan ini diduga membahas langkah-langkah konkret untuk menghidupkan kembali Kapitayan. Beberapa tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung gerakan kebangkitan Jawa turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka percaya bahwa Kalimantan adalah tempat yang tepat untuk membangun kembali pondasi spiritual Nusantara yang telah hilang. Dalam pertemuan ini mereka membahas bagaimana cara memperkenalkan kembali ajaran Kapitayan kepada masyarakat luas, tanpa menimbulkan resistansi. Salah satu rencana yang dibahas adalah dengan mengadakan festival budaya yang menonjolkan nilai-nilai Kapitayan secara terselubung. Meskipun demikian, pertemuan ini masih dirahasiakan dari publik, karena dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi negatif. Namun, informasi tentang pertemuan ini bocor dan menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, yang mulai curiga dengan maksud sebenarnya dari perpindahan ibu kota. Gerakan kebangkitan Kapitayan juga dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan masyarakat Indonesia ke akar budayanya. Beberapa kelompok menganggap bahwa modernisasi telah membuat bangsa ini kehilangan jati dirinya. Dengan perpindahan ibu kota, mereka melihat kesempatan untuk mengembalikan nilai-nilai asli Nusantara yang selama ini tergerus oleh pengaruh luar. Kapitayan, sebagai agama asli Nusantara, dianggap mampu memberikan panduan moral yang lebih sesuai dengan kondisi bangsa ini. Dalam ajaran Kapitayan, keseimbangan antara manusia dan alam menjadi pusat kehidupan, sebuah konsep yang dianggap relevan dalam menghadapi krisis lingkungan yang semakin parah. Namun, mengembalikan ajaran Kapitayan bukanlah hal yang mudah. Banyak yang masih terjebak dalam cara pandang modern dan skeptis terhadap ajaran kuno ini. Selain itu, ada juga tantangan dari kelompok agama lain yang melihat kebangkitan Kapitayan sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka. Artefak yang ditemukan di Kalimantan mencakup patung-patung kecil, prasasti dengan tulisan kuno, dan peralatan ritual yang tidak biasa. Para ahli sejarah yang memeriksa artefak ini merasa bahwa mereka mungkin terkait dengan budaya asli Nusantara, yang memiliki kesamaan dengan Kapitayan. Beberapa simbol di prasasti tampaknya menggambarkan konsep taya, atau kekosongan,
yang merupakan inti dari ajaran Kapitayan, temuan ini segera disembunyikan dari publik, karena khawatir akan menimbulkan spekulasi lebih lanjut. Namun, informasi bocor ke beberapa pihak yang percaya bahwa ini adalah bukti kuat bahwa perpindahan ibu kota memang memiliki tujuan spiritual yang lebih besar. Penemuan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Kalimantan adalah pusat dari kebangkitan spiritual Nusantara. Para arkeologi yang terlibat dalam penelitian ini menjadi sorotan. Mereka diinstruksikan untuk tidak berbicara tentang temuan mereka di depan umum. Sementara pemerintah terus bergerak maju dengan rencana perpindahan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang temuan tersebut. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap Kapitayan, banyak orang mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai pengikut ajaran ini. Mereka datang dari berbagai latar belakang, mulai dari kaum spiritualis, sejarawan, hingga generasi muda yang ingin kembali ke akar budaya Nusantara. Perpindahan ibu kota ke Kalimantan dianggap sebagai kesempatan emas untuk membangun kembali komunitas yang lebih selaras dengan ajaran Kapitayan. Beberapa tokoh masyarakat bahkan mulai mempraktikkan ritual-ritual Kapitayan secara terbuka. Meskipun ini belum menjadi gerakan besar, minat terhadap ajaran ini terus berkembang. Festival budaya yang diadakan di Kalimantan juga mulai menampilkan elemen-elemen Kapitayan, meskipun secara terselubung. Dalam festival ini orang-orang diajak untuk kembali menghargai alam, leluhur, dan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka. Namun, kebangkitan Kapitayan juga mendapatkan reaksi keras dari kelompok agama lain. Mereka khawatir bahwa ajaran ini dapat mengancam keyakinan yang sudah lama berkembang di Indonesia. Persaingan antar agama mulai muncul dan ketegangan pun meningkat. Ajaran Kapitayan tampaknya tidak hanya menarik perhatian masyarakat biasa, tetapi juga beberapa tokoh penting di kalangan elit politik dan bisnis. Beberapa dari mereka diam-diam terlibat dalam ritual Kapitayan, sebagai cara untuk mendapatkan perlindungan spiritual dan kekuatan dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi. Di balik layar ada pembicaraan bahwa beberapa keputusan besar yang diambil oleh pemerintah terkait perpindahan ibu kota dipengaruhi oleh ajaran Kapitayan. Para pemimpin ini percaya bahwa dengan mengikuti ajaran leluhur, mereka dapat membawa Indonesia ke era baru yang lebih kuat dan mandiri. Ada juga desas-desus bahwa beberapa proyek besar di Kalimantan didedikasikan untuk tujuan spiritual, termasuk pembangunan tempat-tempat suci yang dirahasiakan. Namun, keterlibatan elit ini memicu kecurigaan di kalangan masyarakat. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan, dan apakah perpindahan ibu kota benar-benar demi kepentingan nasional, atau hanya untuk memenuhi ambisi segelintir orang yang berkuasa. Dengan semakin intensifnya perpindahan ibu kota ke Kalimantan, ada semacam kesadaran baru di kalangan masyarakat Jawa. Mereka yang merasa terpinggirkan oleh modernisasi dan globalisasi, mulai menemukan kembali kebanggaan mereka sebagai bagian dari budaya Jawa yang kaya akan sejarah dan tradisi. Kebangkitan Kapitayan dianggap sebagai simbol kembalinya kejayaan Jawa. Di Pulau Jawa, sejumlah tokoh budaya dan spiritual mulai mengadakan pertemuan untuk membahas cara menghidupkan kembali nilai-nilai asli Nusantara. Mereka percaya bahwa setelah ibu kota pindah, Jawa harus menjadi pusat kebangkitan spiritual dan budaya yang lebih kuat dari sebelumnya. Festival, upacara tradisional, dan pengajaran tentang Kapitayan mulai digelar di berbagai tempat di Jawa. Meski tidak mudah, gerakan ini perlahan-lahan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk generasi muda yang ingin mencari identitas baru di tengah arus globalisasi. Mereka mulai melihat Kapitayan sebagai cara untuk kembali ke ajaran mereka, menghidupkan kembali nilai-nilai yang selama ini hampir hilang. Namun, kebangkitan Kapitayan juga membawa dampak negatif. Persaingan antara keyakinan menjadi semakin nyata, terutama dengan kelompok-kelompok agama lain yang merasa terancam dengan kembalinya ajaran kuno ini. Di beberapa tempat terjadi ketegangan antara pengikut Kapitayan dengan umat agama lain, yang merasa ajaran mereka diganggu. Beberapa insiden kekerasan bahkan dilaporkan meskipun skalanya masih kecil. Pemerintah mencoba meredam situasi dengan mengeluarkan pernyataan, bahwa kebangkitan budaya dan spiritual harus dihormati, tetapi juga harus dijaga, agar tidak mengganggu kerukunan nasional. Namun, situasi ini tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
bagi para pendukung Kapitayan ini adalah bagian dari perjuangan mereka untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Mereka yakin bahwa tantangan ini akan memperkuat gerakan mereka, dan bahwa Kapitayan akan menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia. Dengan meningkatnya ketegangan, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan situasi. Mereka menggelar dialog antar agama dan budaya untuk mencegah konflik semakin meluas. Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengawasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam kebangkitan Kapitayan, untuk memastikan bahwa mereka tidak menyimpang dari tujuan awal mereka. Namun, tidak semua upaya pemerintah berhasil. Beberapa kelompok merasa bahwa pemerintah terlalu campur tangan dalam urusan spiritual mereka. Sementara yang lain merasa bahwa pemerintah tidak cukup tegas dalam menangani konflik yang muncul. Situasi ini membuat perpindahan ibu kota semakin rumit, karena di satu sisi pemerintah ingin memastikan kelancaran proses ini, namun di sisi lain mereka juga harus menjaga kerukunan nasional. Meskipun demikian, gerakan kebangkitan Kapitayan tetap berlanjut. Mereka percaya bahwa perpindahan ibu kota adalah bagian dari rencana besar yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, termasuk pemerintah. Saat pembangunan ibu kota baru di Kalimantan semakin intensif, beberapa elemen simbolik yang terkait dengan Kapitayan mulai muncul dalam desain dan tata kota. Meskipun tidak diakui secara resmi, beberapa bangunan dan monumen dirancang dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna mendalam dalam ajaran Kapitayan. Misalnya, ada bangunan yang memiliki bentuk yang menyerupai gunung, yang dalam Kapitayan dianggap sebagai tempat suci yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia spiritual. Selain itu, beberapa tata ruang kota juga mencerminkan konsep harmoni antara manusia dan alam, yang menjadi inti dari ajaran Kapitayan. Meskipun simbolisme ini tidak begitu jelas bagi masyarakat umum, bagi mereka yang memahami ajaran Kapitayan ini adalah tanda bahwa perpindahan ibu kota memang memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam. Bagi mereka, ini adalah bukti bahwa kebangkitan Kapitayan sudah mulai terwujud meskipun masih dalam tahap awal. Beberapa proyek besar yang diluncurkan sebagai bagian dari perpindahan ibu kota mulai menimbulkan tanda tanya. Beberapa orang merasa bahwa proyek-proyek ini bukan hanya untuk kepentingan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki tujuan spiritual. Ada desas-desus bahwa beberapa proyek ini didanai oleh kelompok-kelompok yang mendukung kebangkitan Kapitayan. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan tempat-tempat suci yang dirahasiakan, serta upaya untuk melestarikan situs-situs kuno yang terkait dengan ajaran Kapitayan. Meskipun pemerintah tidak mengakui hal ini secara terbuka, beberapa dokumen yang bocor mengungkapkan bahwa ada anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek spiritual dalam rencana perpindahan ibu kota. Bagi mereka yang percaya pada kebangkitan Kapitayan, ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah diam-diam mendukung gerakan mereka. Namun bagi yang skeptis, ini hanyalah teori konspirasi yang berlebihan. Terlepas dari itu, proyek-proyek ini tetap berjalan dan misteri di baliknya semakin dalam. Fenomena penampakan roh leluhur ini semakin menyebar dan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa roh-roh ini muncul untuk memberikan restu atas perpindahan ibu kota dan kebangkitan kembali ajaran Kapitayan. Mereka merasa bahwa ini adalah bagian dari takdir Nusantara, di mana roh-roh leluhur ikut serta dalam membimbing bangsa menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, tidak semua orang menyambut fenomena ini dengan positif. Ada yang merasa takut dan khawatir bahwa roh-roh ini justru membawa malapetaka. Muncul pula kelompok yang percaya bahwa perpindahan ibu kota telah mengganggu keseimbangan alam dan spiritual, dan roh-roh yang muncul adalah pertanda bencana yang akan datang. Ketegangan antara mereka yang percaya pada kebangkitan spiritual dan mereka yang skeptis semakin meningkat. Di tengah perdebatan ini, para pemimpin spiritual Kapitayan mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan melihat fenomena ini sebagai tanda perlunya introspeksi dan kembali ke nilai-nilai leluhur. Mereka percaya bahwa dengan menjaga harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur, Indonesia dapat melewati masa transisi ini dengan selamat. Meskipun kebangkitan Kapitayan didukung oleh banyak pihak, tidak sedikit yang menentangnya. Kelompok-kelompok agama lain merasa terancam dengan kembalinya ajaran kuno ini, dan mulai menggalang kekuatan untuk melawan.
Mereka menyebarkan propaganda bahwa Kapitayan adalah ajaran sesat, yang dapat merusak moral masyarakat dan mengancam kerukunan antar agama di Indonesia. Selain itu, ada juga kelompok nasional yang menolak kebangkitan Kapitayan karena dianggap dapat memecah belah bangsa. Mereka khawatir bahwa jika Kapitayan bangkit, Indonesia akan kembali terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti di masa lalu. Propaganda ini semakin gencar, terutama di media sosial yang membuat perdebatan tentang Kapitayan menjadi semakin panas. Para pendukung Kapitayan tidak tinggal diam, mereka merasa bahwa perlawanan ini adalah ujian bagi keyakinan mereka. Mereka terus mengadakan ritual dan pertemuan, memperkuat jaringan mereka di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, tekanan dari kelompok-kelompok penentang membuat gerakan mereka semakin sulit berkembang secara terbuka. Dalam situasi yang semakin kompleks, muncul desas-desus tentang adanya konspirasi besar di balik perpindahan ibu kota. Beberapa tokoh masyarakat mulai mengungkapkan bahwa perpindahan ini bukan sekadar keputusan politik atau ekonomi, tetapi terkait dengan kekuatan gaib yang telah lama tersembunyi. Mereka percaya bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan perpindahan ibu kota untuk membangkitkan kekuatan spiritual kuno, yang dapat digunakan untuk kepentingan mereka. Sebuah laporan rahasia yang bocor mengungkapkan bahwa beberapa proyek di ibu kota baru, didanai oleh organisasi misterius yang memiliki agenda tersembunyi. Organisasi ini diduga terkait dengan kelompok-kelompok yang mendukung kebangkitan Kapitayan. Mereka diyakini memiliki tujuan untuk mengendalikan kekuatan gaib yang terkubur di Kalimantan, dan menggunakannya untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan di Indonesia. Penemuan ini memicu kepanikan di kalangan masyarakat dan membuat pemerintah berada dalam posisi sulit. Mereka harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik yang mendukung, maupun yang menentang perpindahan ibu kota. Dalam situasi yang semakin tidak stabil, pemerintah harus membuat keputusan penting yang akan menentukan masa depan bangsa. Di tengah semua kekacauan dan perdebatan, masa depan Nusantara tetap menjadi tanda tanya besar. Perpindahan ibu kota ke Kalimantan terus berjalan meskipun diiringi oleh berbagai kontroversi. Kebangkitan Kapitayan tetap menjadi isu yang memecah belah masyarakat dengan pendukung dan penentang yang semakin kuat. Namun, di balik semua itu ada harapan bahwa Nusantara dapat menemukan kembali jati dirinya yang sejati. Para pendukung Kapitayan percaya bahwa kebangkitan spiritual ini adalah awal dari era baru, di mana Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih kuat dan mandiri dengan menghargai warisan leluhur mereka. Mereka melihat perpindahan ibu kota sebagai langkah penting dalam mewujudkan misi ini. Pada akhirnya masa depan Nusantara akan ditentukan oleh kemampuan masyarakatnya untuk bersatu dalam menghadapi tantangan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Jika mereka dapat menjaga harmoni antara tradisi dan modernitas, serta antara spiritualitas dan rasionalitas, maka Nusantara akan bangkit sebagai bangsa yang besar dan dihormati di dunia. Perpindahan ibu kota hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang penuh dengan potensi dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.